Sungai Kahayan adalah sungai besar yang membelah 3 kabupaten dan kota madya di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pulang Pisau. Kahayan mengalir sepanjang 600 km dari Pegunungan Muller Swagner atau Pegunungan Raya, sampai kemudian bermuara di Laut Jawa. Batang Danum Maruang Duhung, demikian suku Dayak menamai sungai ini. Batang Danum Maruang Duhung berarti sungai besar yang mendatangkan banyak rejeki. Berkah tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat suku Dayak Ot Danum dan Dayak Ngaju. Bagi mereka, Sungai Kahayan bukan hanya aliran air, melainkan pusat kehidupan. Sungai ini memang merupakan satu-satunya kebutuhan masyarakat. Orang zaman dulu itu senang sekali, ndak mau bangun, ndak mau bikin rumah, ndak mau bikin kampung kalau ndak dekat sungai. Karena apa? Nah, sungai ini satu kebutuhan pokok. Mulai dari untuk minum, masak, mandi, cuci. Dan tambah lagi di sepanjang sungai ini terdapat tempat-tempat orang berladang itu. Ya, seperti lahan yang banyak pohon-pohon, tempat kami mencari segala binatang. Nah, itu dekat sekali dulu. Tumbang Marikoi adalah salah satu desa di kawasan hulu Sungai Kahayan. Secara administratif, desa ini terletak di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Mayoritas penduduk desa Tumbang Marikoi adalah suku Dayak Ot Danum. Sampai sekarang, sebagian besar mereka masih menganut ajaran leluhur, yakni kepercayaan kaharingan. Dan sungai memiliki posisi penting dalam kepercayaan ini. Itulah sebabnya setiap siklus hidup warga Tumbang Marikoi memiliki ikatan tak terpisahkan dengan Sungai Kahayan, bahkan sejak mereka dilahirkan. Penganut kaharingan percaya hidup seseorang akan diliputi palik atau kesialan bila tidak mengenal sungai. Pagi ini, seorang bayi laki-laki yang baru berusia 12 hari akan menjalani ritual nahunan. Buek Unil Rajak bertindak sebagai pisur pemuka adat yang akan memimpin ritual ini. Sementara Tambi Ronan adalah bidan kampung yang akan menerima jipen atau barang tebusan dari keluarga sang bayi. Dibantu keluarga sang bayi, Buek Unil Rajak dan Tambi Ronan menyiapkan segala keperluan nahunan. Sebab nahunan, kita memberkat anak itu menebus bara bidan. Abi kerana bidan sana, jadi membimbing keredaha. Jadi roh anak ulu tetap terkandung bidan. Makanya kita menampak syarat itu ia menebus bara bidan. Nah, bidan tehinai menebus roh anak te bara danum, makanya ada kada patung kada sendiri ya, pakanan kada babisanda, bele anak te kada babuhit, kada bisu, kada hules tentali, kelainan anak te, habang te mameh kalau te alu kanya kula dia atau banarai, makanya jete nampak lu te syarat hapa menganan talwate na, abi talwate na, tetap dia berlaku pengina. Ya, tahu juga jadi amun kau nampak kare pengina te kelute, ye hormat ndai mbak anak jete, malah ye te menjaga anak jete ndai supaya anak jete berigas jatuh nara macam sekolah ye pintar ye nara macam. Malah anak jete rima tatau berdagang nara macam tahu jadi ke bupati gubernur macam-macam ndai. Kelute awan ulu sampai macam te. Jadi kau nan jelas kan.
Ritual nahunan mensyaratkan beraneka hasil bumi dan hutan, mulai dari beras, bunga 7 rupa, beraneka daun, kelapa, kayu, rotan, dan yang lainnya. Disiapkan juga perkakas penting yang digunakan dalam kehidupan suku Dayak, seperti tombak dan jala. Kalau kita berjalan ketemu babi, Patung yang terbuat dari tepung beras dengan bentuk sosok manusia dan binatang sungai jadi sajian penting dalam ritual ini. Kesemua syarat ini mengisyaratkan doa dan pengharapan pada Tuhan atau Ranying Hatala Langit untuk kehidupan sang bayi dan masa depan keluarganya kelak. Ketunan duwe JTG garing panarantang siung lalundung. Saat mantra-mantra doa dengan bahasa Sang Hyang atau bahasa langit digaungkan, prosesi ritual nahunan pun dimulai. Kalau sambil kunari pelempung mata nanda belet. Bere pandai ati ginupi kampak, bere pandai ati jadi yang banyak, bere pandai ati jadi kesini lebu mendere danung jadi runduk pemantai tambun, bere pandai ati jadi tau sini, bere pandai ati jadi lau utus, bere pandai ati jadi kutuk konang loh kaduk kalak hajawa patuhui, bere pura itu budi nyedem batang danung nanti dihiyang kani, anda hujan mandang hujan berapa, para hau mengiau, bajang noki itu, mendihiyang itu, bere pura budi budi nyedem batang danung layang kan rasa tangdan mungkin yang tendeng dengan kata dan kolon kecil bukan bunuh itu. Setelah doa pembuka, beberapa jenis barang syarat ritual disiapkan untuk prosesi berikutnya. Salah satu tahapan penting dalam ritual ini adalah pemilihan nama sang bayi. Ada beberapa nama yang disiapkan dalam gulungan kertas yang disimpan di syarat ritual. Sang ibu kemudian memilih 3 gulungan kertas. Nama di gulungan pertama jadi nama si bayi. Sementara 2 nama lainnya jadi nama pengganti jika nama pertama kurang sesuai untuk si bayi. Kini si bayi telah memiliki nama. Zama Elispin namanya. Zama kemudian dibawa ke sungai untuk diperkenalkan dengan alam dan lingkungannya. Diiringi doa-doa, sesajen pun dilarung ke air sungai. Untuk pertama kali, sang bayi dimandikan di sungai. Sungai yang akan jadi bagian penting dalam hidup Zama Elispin, sebagaimana kehidupan warga Tumbang Marikoi lainnya. Bumi Tambun Bungai, demikian sebutan untuk Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini. Dan di kawasan hulu Sungai Kahayan, hutan yang lebat jadi ruang hidup warga suku Dayak sejak dulu sampai kini. Bagi mereka, hutan adalah anugerah yang diberikan Sang Hyang, penguasa langit dan bumi. Dan hasil hutan ini jualah
yang menjadi sumber penghidupan sebagian warga. Salah satunya usis anjut. Orang Dayak ini kayaknya memang tidak bisa hidup tanpa hutan. Itu artinya tiada hari tanpa hutan, karena orang Dayak ini tidak bisa bekerja di tempat keramaian. Artinya orang Dayak itu kurang bisa seperti orang Jawa atau orang Banjar yang menjual kue atau macam-macam di keramaian. Bagi usis anjut, hutan adalah penyedia tanaman obat yang tidak ada habisnya. Oh iya, ini tanaman ini bisa diminum langsung. Pengetahuan akan khasiat beragam tumbuhan hutan sebagai bahan pengobatan ini adalah warisan turun-temurun dari para leluhur. Oh, itu memang dari nenek moyang turun-menurun, dari kakek, ibu dan bapak menurunkan lagi ke anak-anak, sehingga itu memang dibina atau dikelola secara beruntun dari nenek moyang kita dulu. Awalnya bukan yang dari si A si B, mereka mengetahui. Keluarga kakek saya dulu, anak dan cucunya dan saudaranya mengalami sering sakit-sakitan, berbagai macam penyakit. Di situ kakek juga kebingungan, berdoa juga kepada Tuhan dan berdoa juga kepada Sang Hyang atau yang makhluk yang gaib-gaib, penjaga sungai, penjaga kayu atau penjaga bumi di daerah tempat tinggalnya, sehingga dijawab melalui mimpi kakek saya. Di situ dia bilang segala penyakit yang diderita oleh keluarga kakek kami saat itu bisa tersembuhkan semua. Dengan ada 8 macam di dalam mimpi itu kayu yang disebutkan oleh makhluk yang gaib itu. Sehingga begitu ceritanya, sehingga kami mengetahui dan bisa meracik obat itu turun-temurun. Dan ini saya berupaya juga supaya anak-anak saya nanti juga bisa juga melaksanakan atau belajar mengelola obat tradisional ini. Bagi usis anjut dan warga Dayak lainnya, hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan. Ada kekuatan tidak kasat mata yang menjaga dan melindunginya. Itulah sebabnya usis anjut merapalkan mantra dan doa pada setiap aktivitas di hutan. Terlebih untuk mencari bahan-bahan pengobatan seperti yang dilakukannya kali ini. Di sini tolong dulu di sini. Kami tidak ada di tempat, minta tolong pulang dulu ke sini. Kami minta tolong, kami mau mengambil kamu sebagai untuk obat berbagai macam penyakit apapun yang manusia alami. Bila solusi kamu bisa kamu tolongin dan bisa mendapat kesembuhan. Dengan sebuah lanjung, usis anjut mengangkut tanaman obat yang ia dapatkan di Kaleka. Kaleka adalah sebutan warga Dayak Otdanum untuk hutan yang menyediakan beraneka tanaman dan bahan pengobatan lainnya. Di Kecamatan Tengah ini terdapat 360-an lebih macam akar kayu yang bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tetapi sekarang yang dapat kita dapatkan tinggal sekitar 70-an macam akar kayu yang bisa dijumpai di hutan. Ya, dari zaman nenek moyang kita dulu, hutannya mungkin 70% sudah digarap dari pihak masyarakat juga dan terlebih dari pihak perusahaan asing. Cuman kendalanya obat tradisional itu ya hutan tadi semakin jauh. Ya, semakin jauh dari desa atau dari tempat saya tinggal karena udah digarap untuk perusahaan sawit. Ya, di situ sangat memprihatinkan situasi sekarang yang sangat membingungkan masyarakat bagaimana nantinya ke depan, karena diperkirakan 5 tahun atau 8 tahun itu hutannya bisa habis di wilayah kita ini. Bagi warga bumi Tambun Bungai, kawasan hutan juga menjadi lahan untuk berladang.
seperti yang dilakukan Imal Gohong. Hari ini ia memulai manugal atau membuka hutan untuk persiapan musim tanam tahun ini. Itu bekas saya kerja kurang lebih 5 hari. Sendirian saja. Sendirian aja Bapak kerjaan? Sendirian aja. Iya. Ada anak-anak kecil yang ikut pakai parang gini. Iya. Nah, Padahal Bapak ini bekas nggak sampai 1 tahun setelah depresi lambung. 2 tahun lah. 2 tahun. Bisa. setelah ini ditebangin, selanjutnya apa? Dikeringkan dulu sampai kering 1 bulan. Ya, Sampai mati, habis batangnya, dahannya mati, daunnya sudah kering, bisa dibakar, langsung dibakar. Habis dibakar, lalu ditanam nogal, sistem nogal. Berladang dengan membakar lahan memang jadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan di wilayah ini. Bagi warga suku Dayak, agni atau api dipercaya memberi kesuburan terhadap tanah sebelum kemudian ditanam kembali. Tradisi yang demikian ini juga terkait dengan terbatasnya peralatan dan sistem perladangan warga yang masih sederhana. Namun demikian, pemahaman akan alam dan ruang hidup mereka juga tidak bisa dinafikan. Setelah ini kan dibakar. Itu gimana Pak? Tentang kan sekarang udah dilarang bakar-bakar hutan. Nah, masalahnya gini. Kalau memperhatikan situasi kalau di daerah lain di lahan gambut. Nah, penyebab pemerintah itu melarang bakar karena kalau dibakar ini bekas api itu asap itu masih bertahan, masih ada kalau di gambut. Tapi kalau di sini habis yang menyala itu dia padam, tidak ada asap lagi. Kalau di sini apinya misalnya dia merayap ke sini, bisa kita padamkan gini, sudah padam dia. Mudah sekali padam di sini. Dipukul 1 kali sudah padam. Tidak ada ya nih tanah semuanya. Basah di bawahnya. Nah, itu tidak bisa api hidup. Ini masalahnya. Tanah, batu, nih. Tidak ada masalah ini batu. Iya. Tapi kita lihat tuh ada plang-plang gitu. Iya, memang plangnya itu oleh aparat itu memang begitu. Nah, memang harus hati-hati juga soalnya kalau di pinggiran jalan sana, jangan-jangan ada kebetulan. Kalau tidak ada kebetulan yang orang aparat lewat tidak masalah. Tapi yakin kebiasaan kami dari nenek moyang dulu, kami yang sering dapat padi banyak itu tidak pernah jadi masalah kalau bakar-bakar. Jadi pelarangan itu salah sasaran. Iya, tidak mutlak. Tidak mutlak yang semuanya. Masa kita kan ini kan kebun kita punya kita sendiri. Masa kita berani bakar-bakar kalau dia bisa merayap kalau dibiarkan. Hutan memang jadi tumpuan kehidupan warga. Tambi Belum atau Nenek Belum dan Minak atau Bibi Ujang pernah merasakan manisnya menyadap getah karet dan memanen ruas batang rotan yang ada di hutan-hutan di sepanjang tepian Sungai Kahayan. Helu aku nanta tati lumayan rega 7 juta sampai itu. 1 harinya itu kalau tores habis kan ini banyak lokasinya ini sekitar 20 hektar nih nah. Kalau habis toresnya itu 1 hari sapiku 50 kilo. Rata-rata bulan korodi 7 juta kuro nemi anang bangtam. Akan tetapi hasil hutan seperti karet dan rotan kini tidak lagi memadai.
Ketika komoditas alam harganya jatuh di pasaran, kebun-kebun karet dan rotan dibiarkan merana. Mengambil manfaat dari hutan kemudian jadi pekerjaan sambilan. Sebagian besar warga beralih profesi menjadi penambang emas. Bagi masyarakat bumi Tambun Bungai, Kahayan adalah penjelmaan sungai yang ada di Kayangan, yang diciptakan Sang Hyang sebagai anugerah bagi makhluk hidup di muka bumi. Pada masa lalu, sungai ini adalah surga bagi seluruh warga. Beragam kebutuhan hidup sehari-hari bisa didapatkan dengan mudah di Kahayan ini. Salah satunya adalah ikan. Beragam jenis ikan tersedia dengan melimpah, bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri, tapi juga dijual sebagai sumber penghasilan warga. Salah satu faktor yang sangat menguntungkan orang di pinggir sungai ini, orang yang hidup di pinggir sungai ini, ikan mudah didapat, mudah sekali. Ya dulu mudah sekali. Kalau malam orang pakai yang namanya suar itu. Belum ada senter dulu. Ya suar aja. Orang pakai itu menerangnya, melihat. Waduh, ikan ini banyak. Nah, bisa dibunuh saja, cek bunuh. Pakai tombak? Pakai tombak. Tombak itu yang mata 3, mata 4 gini. Sahimpang namanya. Nah, sebentar saja orang paling-paling 1/4 jam dapat 1 kilo. Nah itu misalnya. Mudah sekali dapat ikan. Emang airnya jernih dulu, Pak? Jernih, makanya saya bilang 1 meter ke bawah bisa dilihat ikannya. Kita kalau gini, lihat dia ikan di bawah. Jernih sekali, jadi batu-batu di bawah kelihatan batu. Malah bisa kita menghitung batu kerikil di bawah itu. Dan ikan itu banyak kalau musimnya, musim air dalam, dia itu kan seolah-olah dia naik mudik ramai-ramai dari muara sana ke hulu. Nah ceritanya di Hulu Kahayan ini ada yang dikejar ikan itu seperti apa dibilang kita tatunya itu artinya atas dari ayah, atas dari nenek lagi. Kalau dibandingkan bahasa kita itu kan. Jadi ikan itu ramai-ramai sampai ke hulu sana. Nah, waktu mereka lewat, nah orang ramai-ramai menangkap. Nah itu masalahnya dulu. Akan tetapi cerita indah itu hanya tinggal kenangan. Kahayan kini telah berubah. Kekayaan hayati sungai ini berkurang secara drastis seiring maraknya perambahan alam dan lingkungan di ekosistem Kahayan. Priyatno salah satu warga yang merasakan perubahan itu. Warga kampung Tumbang Marikoi ini terbiasa mencari ikan di sungai. 10 tahun lalu, mencari ikan atau murah ocin adalah perkara mudah. Ia dan keluarganya bisa memenuhi kebutuhan protein dari ikan yang didapatkannya di Sungai Kahayan. Beberapa tahun terakhir, kemudahan menangkap ikan itu pun telah berakhir. Dapat nggak Pak? Apa? Ikan? Enggak. Susah cari ikan? Iya. Oh gitu ya. Ya. Ikan apa tuh Pak? Oh, kurang tahu. Apa? Baung kah? Ya, anak baung. Bisa dimakan kah? Bisa. Bisa? Iya. Kalau dulu Pak, cari ikan gampang kah? Gampang kalau dulu tuh. Banyak ikan. Banyak ikan? Iya. Oh gitu.
Kalau sekarang kenapa ikan dikit, Pak? Gara-gara setrum. Setrum. Ya. Ya. Setrum sawit. Kalau sawit itu sodot. Kahayan memang telah berubah, namun tidak mudah bagi warga untuk berganti kebiasaan. Ikan tetap jadi kebutuhan sehari-hari. Itulah sebabnya lauk pauk kegemaran warga ini jadi komoditi yang harus didatangkan dari luar daerah. Kondisi ini dimanfaatkan Usis. Halo, babinya ada kah, Mas? Tiara kan ini? Iya, Tiara. Babinya sudah habis, terlambat kamu. Oh iya, udah patin, bawal, ikan nila aja kalau gitu. Habis itu sayur lo. Berapa kilo? Nilanya 15 kilo. Kalau babinya maunya 100 kilo babi, 50 kilo patin, 30 kilogram bawal, 15 kilogram nila. Habis itu lombok kering 1 kilo. Ya. Halo? Ikan mas berapa? Ikan mas? Ikan mas sedikit aja, 5 kilo aja ikan mas. Ya. Oh, di SMS aja ya barangnya ini. Ia memasok ikan dari Palangkaraya untuk dijual di Tumbang Marikoi dan sekitarnya. Sepertinya kebutuhan ikan sekarang itu mulai tahun 90-an, 95 itu bagi orang Dayak ini sudah mulai sangat laku sekali. Terutama mulai tahun 2003 yang lalu sampai sekarang sepertinya kebutuhan ikan itu dari kota itu semakin meningkat. Iya, tapi zamannya udah kebalik kelihatannya. Ya, biasanya kalau saya keliling kampung, 8 kampung ini mulai dari Kelurahan Tumbang Marikoi sampai Kampung Mohoroi itu ujung kampung di ujung Sungai Kahayan ini mencapai 6 pikul dalam 2 hari sampai 3 hari. Ya, itu pun kalau cuma saya sendiri kemungkinan besar itu bisa sampai 1 ton lebih dalam 3 hari. Pola hidup manusia telah memunculkan perubahan atas alam dan lingkungan. Sebaliknya, perubahan alam dan lingkungan tidak bisa tidak mengubah kehidupan masyarakat itu sendiri. Ikan-ikan didatangkan dari kota, dijual keliling dari kampung ke kampung di sekitar aliran Sungai Kahayan. Sayur, patin, bawal, manuk, bawoy. Ocin, manuk, ocin patin, ocin bawal. Ekosistem sungai yang dulu kaya dengan beragam jenis ikan, kini tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan. Ya, pengen sekali Sungai Kahayan ini lebih baik seperti sedia kalanya atau seperti asal mula dulu. Ingin sekali, ya 100% kita menginginkan. Itu dari situ kita yang inginnya pemerintah menaikkan harga hasil bumi di Kalimantan Tengah ini agar terutama mengurangi sedot. Namun saya tidak menyetujui pihak pemerintah untuk menghentikan sedot jika penghasilan seperti rotan, karet itu belum membaik. Ya, saya sangat tidak setuju sekali. Demikianlah kisah Batang Danum Maruang Duhung di bumi Tambun Bunga ini. Sungai Kahayan sebagai urat nadi kehidupan
kian lama semakin pudar tinggal jadi cerita. Alam dan lingkungan Kahayan kini telah berubah. Seperti juga yang terjadi di berbagai penjuru negeri, tuntutan kebutuhan dan kepentingan ekonomi jadi hulu dan hilir persoalan. Muaranya adalah masa depan Kahayan, masa depan manusia dan kehidupan. Kela tali lokasi lokali samena lila lila kuyau mate lupa lupa gila ngajang ribut ngalekan dan kalur lila lila Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua, memiliki kekayaan alam yang seakan tidak ada batasnya. Bukan hanya hutan dengan beraneka kekayaan hayati. Di sepanjang sungai Kahayan ini terkandung beragam mineral pilihan, terutama emas. Pada masa lalu, logam mulia yang terdapat di sungai Kahayan ini jadi bagian dari mitologi kehidupan warga suku Dayak. Emas tidak diukur sekedar dari nilai ekonomi, namun memiliki simbol dan makna tersendiri. Nah, ada juga ceritanya dulu. Ada yang pelihara emas ini. Sepertinya roh-roh yang di dasar sungai ini di teluk-teluk seperti buaya itu. Ada itu yang pelihara. Kalau ada buaya, dulu orang bisa ketemu buaya menyelam, pasti banyak emas. Nah, itu rahasianya, ceritanya dulu. Makanya saya bilang kami pakai dulang aja, menyelam, mengambil batu dari bawah, angkat di dulang ini dapat emas. Nah, saya dulu dapat 3 gram, dapat 1 hari dulu. Kalau musimnya kemarau tuh, datang lagi hujan, dalam lagi, enggak bisa kerja lagi. Nah, lain sekarang pakai mesin. 1 hari enggak kerja, air dalam. Surut lagi, bisa kerja. Kentungannya. Emas sebagai simbol kemuliaan dan dunia terang bagi masyarakat Dayak kini telah berubah. Mesin-mesin katok penyedot emas merambah alur sungai Kahayan sejak tahun 2000-an. Dimulai dari tepian sungai di bagian hilir, makin lama penambangan emas bergerak naik sampai ke hulunya. Barisan mesin katok seakan tidak pernah berhenti, terus menggerus Kahayan, memburu emas yang jadi impian. Sejak 2001 ya, karena usaha ini nggak ada kan, selain emas nih yang harganya mahal, jadi emas nih ya kami lumayan memuaskan itu penghasilannya, karena harga gatah nggak ada, harga rotan nggak ada kan. Para penambang emas berdatangan dari berbagai penjuru. Mereka biasanya bekerja berkelompok, masing-masing beranggotakan 5 sampai 15 orang. Penyedot emas, demikian sebutan untuk para penambang emas rakyat ini. Mereka bekerja berpindah-pindah tempat, tergantung lokasi yang diperkirakan mengandung emas. Salah satunya kelompok Are. Nggak ada tandanya kelompok emas ini. Telak nggak ada tanda, langsung coba aja. Itu untung-untungan aja. Kita sambil berdoa aja kerja nih. Semoga Tuhan ngabulkan kehendak kita itu. Tak? Kenapa sih kita hari ini kerja sejalur, tempatnya sama, jalurnya sama, saya dapat 2 gram. Ya. Besok lagi kita kerjanya sama, bisa 0. Itu.
Kira-kira pendapat Mbak kan kayak apa? Itu kan pendapat kami yang orang awam ini ya gaib. Itu nah. Tidak mudah mendapatkan emas yang jadi impian. Are dan kawan-kawan harus terus bekerja sepanjang waktu sampai 10 jam setiap harinya. Tebing-tebing sungai jadi sasaran mereka. Digali dan disemprot dengan mesin dan perlengkapan seadanya. Kalau bagian susah nih, bagian di lubang nih kan, segala nembak, segala buang batu itu, semua itu susah, berat semua kerjanya nih. Nggak ada yang ringan kerjaan Mbak. Kalau kita lihat dari atas ini ya ringan. Itu segala hujan itu longsor tanahnya bisa banyak, nggak diceritain cukup Pak. Kisahnya tuh cobaannya tuh Pak, ada aja nih tambang emas ini. Mesinnya bisa hancur, segala mesin itu rusak apa, segala katoknya itu penghasilan kita tidak memuaskan, pas mesin kita hancur kayak apa kita gantinya itu. Tanah dan bebatuan itu kemudian disedot dan dialirkan menuju kasbok atau panggung karpet. Tujuannya agar material yang mengandung butiran emas terpisah dari bebatuan dan tanah kotor lainnya. Material yang dianggap tidak berguna dibuang ke sungai. Proses panjang untuk mendapatkan emas ini terus berulang setiap hari di sepanjang aliran Sungai Kahayan. Tidak ada lagi pertimbangan lainnya. Tidak juga resiko keselamatan, dampak lingkungan, juga aturan-aturan dan perizinan. Ancaman kerja, banyak Pak. Orang yang rejia itu yang ancaman yang pertama itu. Kami ini was-was aja kerjaan ini. Dari kampung ada bilang ada orang rejia. Polisi itu yang membuat kami ini canggung. Memang kami yang salah ini. Yang kerja tambang ini kan ilegal sebenarnya. Kami tahu ini ilegal kan, nggak ada tanpa izin dari pemerintah. Tapi apa solusinya lah untuk kami ini lah. Memang kami itu ada solusi di kantor Kepolsek Kahayan Hulu itu di kecamatan. Kami minta solusinya sama aparat, ya sama Bapak Kepolsek di sana. Pak, kayak apa kita ini mau kerja, ya supaya kami ini kerja secara lancar lah, nggak ada halangan dari pihak yang berwenang itulah. Kebetulan Bapak menanggapkan ini nggak ada surat izinnya, karena ini ilegal. Sedangkan kami nyedot ini kami tahu yang ilegal, sedangkan kami minta solusinya. Kayak apa kami ini kerja supaya kami ini lancar, nggak ada risikonya, kerjaan ini nggak was-was gitu nah. Tapi nggak ada masukan sama sekali untuk kami. Menjadi penyedot emas pada akhirnya hanya tinggal sebutan saja. Bersiasat di antara batas-batas aturan hanya bagian kecil dari proses panjang untuk mendapatkan butiran-butiran emas yang jadi harapan. Mereka harus melewati banyak tahapan kerja yang harus dijalani sepanjang hari. Dan hasilnya seringkali jauh panggang dari api, tak selalu sebanding dengan apa yang jadi impian mereka. Ya karena pantai karena lunen api Nah, pembagiannya itu kan seperti tadi ya, dapat 3 gram ya, 1,5 juta kan. Nah, itu dipotong lagi ongkos, seperti minyak kan, perlu minyak kan, karena kita pakai mesin ini kan minyak, segala ongkos makan kita ya seperti rokok ya itu nah. Ya bersih itu sekitar 500 kan, saya udah potong itu perongkosan, sisa 500.000 kan, dibagi lagi, bagi 2,
sama 2,5 kan, sama unit kan. Yang punya unit. Ya yang punya unit kan bagi 2 hasilnya. Sama 100 tuh kan bagi 2 hasilnya. Ini bagi 2 kan sama 2,5. 2,5 ini bagi lagi, bagi 5. Itulah penghasilan kami. Gila nyari aru pantai adanum kalun na ai lila ko ya lo mati jina takutang. Gila nyari aru adi yano kali lila angku nyalung jatah abang basyan Kurang lebih 3 gram. gila nyari aru nyalung ya kapa ando yana aji lila angku nyalung ko jatah jelo basigal gila nyari aru ai ya kali lila angku nyalung sapan puma walang